Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk menoleransi perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Hal itu disampaikan Menlu Retno saat menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang krisis Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan nasional, bukan untuk menoleransi perang apalagi genosida seperti yang terjadi di Palestina. Pernyataan tersebut usai berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang krisis Israel-Palestina di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pernyataan itu sengaja Menlu Retno sampaikan ke DKPBB karena Indonesia memiliki banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi bagi para pelanggar. Lebih lanjut, Retno mempertanyakan kemana Palestina harus mengadu jika DKPBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel menghabisi rakyat Palestina tanpa dihukum. Menlu Retno juga menyoroti lebih dari 25.000 nyawa warga Palestina yang melayang serta semakin banyak penduduknya kelaparan dan kedinginan karena DKPBB lamban bertindak. Di dalam pernyataan saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza. Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum. Pernyataan saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina. Debat terbuka DKPBB tersebut merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan dalam 3 bulan terakhir untuk merespon perang Israel di Gaza. Keikutsertaan Menlu Retno dalam pertemuan itu dinyatakan pemerintah sebagai komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nezar Patria menyebutkan setiap lulusan perguruan tinggi harus menguasai 3 keterampilan digital, yakni digital strategis, digital inovator, dan digital driver. Hal tersebut disampaikan Wamenkominfo ketika menghadiri kegiatan pembekalan calon wisudawan program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada di kampus UGM Yogyakarta. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nezar Patria dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada di kampus UGM Yogyakarta, Selasa 23 Januari 2024 menyebutkan, setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia mencetak sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Namun di era digitalisasi, setiap lulusan perguruan tinggi harus menguasai 3 keterampilan digital. Adapun 3 keterampilan digital tersebut yakni digital strategis, digital inovator, dan digital driver menjadi kunci agar mampu bersaing dalam era digital. Peningkatan kecakapan sumber daya manusia merupakan sebuah keniscayaan dalam percepatan transformasi digital. Menurut Nezar Patria, di era digital selain ketiga keterampilan tersebut, sumber daya manusia Indonesia juga perlu mengembangkan ketangkasan atau kelincahan leadership yang mampu berpikir positif dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, Wamen Nezar Patria mendorong pengembangan inovasi di berbagai bidang dikarenakan hampir semua aspek kehidupan saat ini semakin terkoneksi. Yang pertama adalah kita harus menjadi digital strategis yang responsif terhadap tren pasar dan memiliki visi besar dengan dampak yang luas. Yang kedua, sebagai digital inovator yang mampu mendorong inovasi berbasis data. Lalu yang ketiga, sebagai digital driver yang mampu menginisiasi kolaborasi strategis dan dengan cepat mengeksekusi keputusan-keputusan dan juga tindakan-tindakan. Jiwa kepemimpinan di era digital yang memiliki growth mindset, kemampuan berpikir positif dan adaptif terhadap perubahan. Mas-mas dan mbak-mbak sekalian, transformasi digital perlu dimanfaatkan dalam kerangka mendongkrak ekonomi digital.
Ini penting sekali untuk kita pahami, cermati perkembangan yang terjadi saat ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama jajaran lakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan kerja Menhan terkait inspeksi pembangunan dan perbaikan kapal perang di PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta jajarannya mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur untuk meninjau program strategis Kementerian Pertahanan yakni pembangunan dan perbaikan kapal perang. Kementerian Pertahanan tengah membangun kapal perang Frigate Merah Putih, lalu memperbaiki kapal perang KRI Halasan 630 dan KRI Rem 331 untuk dimodernkan. Modernisasi kapal mencakup perubahan fasilitas kapal, pemutakhiran persenjataan, dan sistem radar yang telah mencapai 40%. Proses perbaikan kapal sendiri sudah dimulai sejak 2022 dan ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Sementara untuk pembangunan kapal perang Frigate akan dilakukan tanpa bantuan teknis dari negara asing. Pembangunan dan perbaikan kapal perang Angkatan Laut merupakan bagian dari penguatan pertahanan Indonesia untuk memperkuat perairan dan kedaulatan Nusantara. Anggaran perbaikan 41 kapal perang TNI Angkatan Laut mencapai 900 juta dolar Amerika. Saya bangga kemajuan PT PAL luar biasa, kita mampu, dan juga galangan-galangan kapal nasional lainnya. Tadi saya bicara di Vikon, cukup membanggakan ya. Jadi terus kita bangun kekuatan angkatan perang kita, kekuatan angkatan laut kita, karena kita negara sangat besar, laut kita sangat besar. Di kesempatan lain pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri penyerahan pesawat Hercules C-130J-30 secara simbolis dari Kementerian Pertahanan di Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pesawat Hercules C-130J-30 merupakan pesawat keempat dari 5 yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada pesawat TNI Angkatan Udara. Presiden Joko Widodo menghadiri simbolis penyerahan pesawat Super Hercules C-130J-30 dari Kementerian Pertahanan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur hari ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan helikopter Super Hercules AS-550 Fennec dan helikopter AS-565 MBA Partner kepada TNI Angkatan Laut yang diterima langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Pesawat C-130J-30 Super Hercules merupakan pesawat keempat dari total 5 unit pesanan Kementerian Pertahanan dari Lockheed Martin, Amerika Serikat selaku produsen. Pengadaan 5 pesawat produksi tersebut meliputi suku cadang, dukungan darat serta program pelatihan baik untuk penerbang maupun teknisi. Total jumlah personel yang melaksanakan program pelatihan sebanyak 58 orang, terdiri dari 12 penerbang, 40 teknisi, dan 6 loadmaster. 3 pesawat sebelumnya telah tiba pada bulan Maret, Juni, dan Agustus 2023. Sementara pesawat kelima dijadwalkan tiba di Indonesia pada April 2024. Kelima pesawat Super Hercules ini akan memperkuat Skadron Udara 31 Wing I Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat C-130J-30 akan menjalankan berbagai misi Angkatan Udara, baik operasi militer maupun operasi non-militer. Pesawat ini merupakan pesawat terbaru dan tercanggih dengan teknologi kelas cockpit. Pemilihan pesawat ini didasarkan pada bentuk negara Indonesia yang merupakan kepulauan dan memiliki banyak landasan pacu pendek. Bagus untuk negara kepulauan yang kadang-kadang airportnya hanya memiliki runway yang pendek. Nah, ini bisa tidak Super Hercules dan bisa terbang jam non-stop. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.